Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neha Fitria dengan NIM 22202002075 dari kelompok 10 kelas PAI C, dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Di video saya kali ini, saya akan membahas filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam. Pembahasan A. Perbandingan filsafat Tuhan, manusia, dan alam. B. Tokoh-tokoh filsafat Tuhan. C. Tokoh-tokoh filsafat manusia. D. Tokoh-tokoh filsafat alam. E. Hubungan filsafat Tuhan, manusia, dan alam. F. Esensi manusia menurut aliran filsafat. A. Perbandingan filsafat Tuhan, manusia, dan alam. 1. Filsafat Tuhan. Filsafat Tuhan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofi. Melalui pendidikan, salah satu cara manusia mengetahui kebenaran Tuhan yaitu dengan melakukan penerapan proses kependidikan sesuai dengan tuntunan kebutuhan tingkat perkembangan dan kebutuhan. 2. Filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang filsafat yang hendak secara khusus merefleksikan hakikat atau esensi dari manusia. Akan tetapi, filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa, karena semua persoalan filsafat itu berawal dan berpikir tentang pertanyaan mengenai esensi dari manusia, yang merupakan tema utama refleksi filsafat manusia. 3. Filsafat alam. Disebut filsafat alam ialah karena perhatian para filsuf dipusatkan pada alam. Cara paling sederhana untuk menetapkan ciri paling hakiki filsafat alam adalah dengan menunjukkan hubungannya dengan ilmu alam. B. Tokoh-tokoh filsafat Tuhan. 1. Santo Agustinus. Santo Agustinus percaya bahwa Allah itu ada dengan melihat sejarah dari penciptaan yang melibatkan Allah dan manusia. 2. Thomas Aquinas. Thomas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan wahyu Kristen. Kebenaran iman dan rasa pengalaman bukan hanya cocok, namun juga saling melengkapi beberapa kebenaran. 3. Descartes. Filsafat Tuhan menurut Descartes adalah berawal dari fungsi iman. Tanpa iman, manusia cenderung menolak Allah. 4. Immanuel Kant. Ajaran Kant tentang Allah ditemui dalam hukum moralnya melalui 3 tahap, yaitu Allah adalah suara hati, Allah adalah tujuan moralitas, dan Allah adalah pribadi yang menjamin orang yang baik demi kewajiban moral akan mengalami kebahagiaan sempurna. C. Tokoh-tokoh filsafat manusia. 1. J.G. Fichte. Dia adalah seorang filosof dari Jerman. Filsafat menurut Fichte merupakan deduksi dari satu prinsip. 2. G.W.F. Hegel. Hegel adalah seorang yang idealistik, yang dimaksud dengannya tidak hanya rasio pada manusia secara individual, tetapi rasio pada subjek absolut. 3. Karl Marx. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang pokok. 4. Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. 5. Hornby merupakan salah satu tokoh dalam aliran materialisme yang menurutnya adalah teori atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda-benda material saja. 6. Søren Aabe Kierkegaard. Ide-ide pokok-pokok Kierkegaard mengenai manusia menekankan pada posisi penting dalam diri seseorang yang bereksistensi bersama dengan analisanya tentang iman, pilihan, keputusan, dan ketakutan. D. Tokoh-tokoh filsafat alam. 1. Thales. Kepercayaan batin Thales masih animisme, ialah kepercayaan bahwa bukan saja barang yang hidup mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati. 2. Anaximandros. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tidak ada yang menyamainya di dunia ini. 3. Anaximenes. Sebagai ahli ilmu alam, Anaximenes menggunakan pengalaman bahwa udara yang meliputi dunia ini menjadi sebab segala yang hidup. 4. Pythagoras. Dalam filsafatnya, ia berbeda dengan filosof terdahulu, tidak mempersoalkan azas pertama dari alam, tetapi mencari rahasia alam. Menurutnya, alam ini tersusun sebagai angka-angka. 5. Demokritos. Demokritos sebenarnya kurang cocok jika disebut sebagai filsuf pra-Sokrates, karena ia lebih mudah dari Sokrates, seperti Empedokles dan Anaxagoras.
Demokritos pun berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukanlah satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Hubungan filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Pertama, hubungan dengan Tuhan sebagai makhluk ciptaannya. Kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan merupakan fitrah manusia. Kedua, hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal. Ketiga, hubungannya dengan alam sebagai makhluk Allah yang mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam. Di dalam alam semesta ini, manusia tidak dapat hidup sendiri. F. Esensi manusia menurut aliran filsafat. 1. Materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. 2. Idealisme. Kebalikan dari materialisme, idealisme adalah idealis. Menurut aliran ini, kenyataan adalah bersifat spiritual. Aliran ini sering disebut aliran spiritualisme. 3. Dualisme. Kenyataan pada dasarnya adalah baik bersifat fisik maupun spiritual. Esensi kenyataan tidak bersifat material. 4. Vitalisme. Vitalisme adalah paham dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan pada dasarnya adalah energi, daya, kekuatan, atau nafsu yang bersifat tidak rasional. 5. Eksistensialisme. Eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. 6. Strukturalisme. Sebagai aliran dalam filsafat yang menempatkan struktur bahasa dan budaya sebagai kekuatan yang menentukan perilaku dan bahkan kesadaran manusia. 7. Postmodernisme. Aliran postmodernisme ini hampir sama dengan strukturalisme. Kedua aliran ini boleh disebut anti-humanisme. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.